bahwa kita harus tetap kritis terhadap pemerintah, ya harus. Begitu juga saya pikir ini bukan mau menyamaratakan ya, kita juga dengan kelompok-kelompok ekstrim, intoleran atau apalah yang kita katakan sekarang, itu kita sebaiknya jangan membangun tembok. Salam jumpa kembali Sobat Poles, bersama saya Pendeta Jimmy Sormin yang selalu setia untuk mengangkat isu-isu seputar kebebasan beragama dan interfaith dialogue. Saat ini tamu kita atau narasumber kita yang mungkin bagi sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Pendeta Elga Sarapung. Beliau adalah Direktur dari Institut Dian Interfide, yang mana lembaga ini dikenal sebagai lembaga yang malang melintang di dalam dialog antar agama dan keyakinan, sekaligus juga telah meniti perjalanan 31 tahun di bulan Agustus ini. Apa kabarnya Ibu Pendeta? Baik, terima kasih, salam. Dan Ibu Pendeta ini juga sangat dikenal sebagai aktivis antar agama, antar iman, yang sudah banyak mengalami perjumpaan-perjumpaan nasional, lokal, sampai dengan internasional. Saya mau menanya dulu nih, sebagai pembuka nih, Bu Pendeta. Oke, silakan. Interfide ini dengan namanya yang sudah berkibar cukup panjang 31 tahun ini. 31 tahun, ya. Apa sih refleksi yang paling mendalam, tapi juga yang Ibu lihat menjadi sesuatu yang nilai lebih dari Interfide di tengah-tengah bangsa selama 31 tahun ini? Begini, ketika kami baru mulai di Yogyakarta ya, lembaga ini di Yogyakarta, itu semua tidak punya mimpi untuk bisa melewati 5 tahun, apalagi 10 tahun, apalagi sekarang sudah 31 tahun. Mengapa? Selain waktu itu situasi politik Orde Baru yang kita tidak tahu ya seperti apa, dan bagaimana lembaga seperti ini benar-benar akan diterima oleh banyak pihak, banyak kalangan. Juga tentu soal-soal di dalam ya, internal termasuk ya soal finansial. Kan kita tidak pasti semuanya. Tapi saya suka bergurau dengan teman-teman lain-lain ya, misalnya teman di Banjarmasin dengan LK3. Ya iya, kita semua butuh uang, tapi begini, kita kerja tidak hanya karena uang atau dengan uang, tapi kita kerja juga dengan iman. Secara bergurau ya. Dan kamu itu gimana? Lah iya, kalau kita tidak bekerja dengan iman, nah apa yang saya maksudkan itu, apa yang kita kerjakan memang perlu serius, tidak main-main. Jadi jangan hanya terkesan untuk ngejar sesuatu proyek, sesuatu proyek semuanya. Nah itu bisa cepat mati suri gitu. Tapi saya yakin karena kami bekerja serius ya, dan dengan staf misalnya orang yang berbeda-beda semuanya itu, tapi ya kita bisa membuktikan. Cukup puas dengan keberadaan selama 31 tahun ini berkontribusi bagi bangsa ini? Saya optimis dan saya bangga dengan itu. Mengapa? Bukan karena kemampuan kami bisa sampai umur panjang 31 tahun ya. Tapi kami yakin sudah banyak generasi Indonesia, katakanlah itu, yang sudah tersebar di mana-mana, membawa semangat interfaith itu. Artinya itu terbukti. Banyak sudah memberikan dampak bagi kader-kader ya. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia loh. Dengan pengalaman yang berapa fase gitu ya, artinya paling tidak dari Orde Baru masuk ke Reformasi gitu ya. Ini apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu amati? Perbedaan apa sih kita di dalam berdialog antar iman dari kedua fase ini atau dua era ini? Apakah ini ada sama saja atau ini justru bermetamorfosa
Atau justru ini memiliki keunikan masing-masing nih? Yang mana kalau di rezim yang cukup ya opresif gitu, berbeda nih interfaith dialog-nya. Pasca reformasi ini lebih luar biasa nih perkembangannya. Seperti apa, Bu? Ya, kalau dari pengalaman kami jadi begini. Untuk Indonesia, konteks Indonesia dari zaman kami mulai tahun 91 di Yogyakarta, dengan konteks pemerintahan, situasi politik Orde Baru zaman itu, sampai dengan sekarang, ada hal yang menurut saya belum berubah. Belum berubah dari segi bagaimana agama-agama itu begitu mudah menjadi alat politik, kekuasaan. Itu sampai sekarang. Dan bahkan sekarang sekalipun agak lain, tapi toh agama tetap menjadi alat politik yang luar biasa ya. Apakah itu kita mau sebut politisasi agama atau benar-benar baik manusia-manusianya, para politikus maupun termasuk di ruang-ruang agama ya. Ada juga yang berhasil terjebak atau menjebakkan diri dalam kepentingan politik. Dan itu sebenarnya yang sampai sekarang masih kelihatan. Hanya perbedaannya adalah kita bisa bertahan, dan itu tergantung juga pada konsistensi kita terhadap komitmen dan integritas kita. Kalau kita lembaga-lembaga seperti ini atau aktivis-aktivis, figur-figur orang-orang yang bekerja untuk urusan-urusan ini sudah dengan mudah bisa dipolitisir, dipakai untuk kepentingan politik, apakah dengan uang atau dengan jabatan, walahu alam. Saya kira. Tapi karena kita punya konsistensi itu, integritas itu yang bisa menyelamatkan kita juga. Artinya dari kitanya memang harus menjaga orientasi kita di dalam membangun dialog ini ya. Komitmen itu. Komitmen ini. Kalau di dalam Orde Baru kita tahu bahwa mungkin yang menginisiasi nggak begitu banyak. Karena ini satu gerakan yang cukup baru ya pada waktu itu. Hanya sebagian lembaga yang muncul seperti Intervide, ICRP, dan beberapa lembaga lainnya. Tapi di pasca reformasi seperti ini katup ya untuk orang berekspresi. Dan banyak muncul gerakan-gerakan baru oleh anak muda, oleh teman-teman di akar rumput dan lainnya yang menggunakan istilah interfaith dialogue atau dialog lintas agama, lintas iman seperti itu. Ini kabar baik atau justru dengan semakin banyak ini atau cukup membuat kita penasaran ini mau kemana ini dengan adanya banyak-banyak ini? Apakah sekadar pada akhirnya mendamaikan, merukunkan, atau justru bisa berdampak terhadap memberikan ruang bagi orang untuk semakin terpenuhi hak-haknya dalam beragama, berkeyakinan seperti itu? Ya, ketika kami juga baru mulai itu jangan lupa bahwa tantangan itu sudah ada nyata ya. Misalnya ada sekelompok orang Kristen yang mengatakan kepada yang Kristen yang ada di Intervide, hati-hati kalian di situ, nanti jangan diislamkan, islamisasi. Sekelompok Muslim mengatakan kepada teman yang Muslim, hati-hati kalian di situ, jangan dikristenisasi, dikristenkan. Bahkan zaman itu sudah ada yang menuduh Intervide sebagai agen Zionis. Waduh, zaman itu bagaimana mereka sampai pada kesimpulan itu? Tapi kami itu menjadi catatan. Karena zaman-zaman itu kan yang namanya dialog itu juga masih dicurigai. Kita maju terus, kita maju terus. Toh maksud kami dengan forum ini jangan lupa bahwa Intervide ini didirikan karena kesadaran para pendiri yang zaman-zaman itu dari 80-an sampai 90 itu sebagai aktivis ya, 70, 80 ya Pak Johan Effendi, Sumartana, Daniel Dakidae, semua itu mereka lihat kalau begini terus agama-agama diperlakukan sebagai alat kekuasaan, ini bahaya untuk Indonesia ke depan.
agama-agama itu sangat plural. Betul. Tidak hanya 5 agama pada masa itu ya. Sekarang tidak hanya 6 agama. Ada lebih dari hanya 5 atau 6 agama di Indonesia. Nah, kenapa dibatasi? Padahal semua adalah warga negara Indonesia. Lalu para pendiri ini berpikir kita di Indonesia harus punya satu lembaga yang bisa menampung semua ini secara terbuka dan dialogis. Itulah Interfidei. Nah, perkembangan sekarang kalau dilihat, bagi saya ya secara pribadi itu satu kebanggaan ketika semakin banyak orang sadar di semua level, ya termasuk pemimpin agama-agama. Kalau dulu masih ada, ngapain kalian mau duduk bersama Muslim Kristen berdialog lagi? Tidak perlu. Tapi sekarang orang merasa perbedaan dialog itu merupakan cara bagaimana kita bisa bersama-sama hidup dalam perbedaan. Dan karena itu soal-soal perbedaan, kemajemukan itu memang menjadi inspirasi dan kekuatan kita untuk membangun bangsa ini. Dan tidak mungkin kita bilang jangan kita bersama-sama deh. Tapi khawatir kita juga bahwa ini ada formalitas ya, formalisasi dalam berdialog ini. Konon karena banyak sektor, baik pemerintah, swasta, dan juga dari gerakan sipil menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa ini loh kita sudah melakukan ini gitu. Nah, itu. Ya, ini itu ya. Apalagi kalau dilihat ini doa bersama nih lintas agama, sudah yang penting ya udah kelihatan seperti itu. Tapi di bawah, jauh di bawah itu, apakah sudah memenuhi juga harapan kita bahwa dengan berdialog ini adalah ruang untuk memerdekakan orang, memberikan ruang kebebasan untuk mereka beragama atau berkeyakinan, atau semata ini tadi formalitas untuk ya merukunkan, terlihat harmonis dan dengan agenda-agenda tertentu. Menurut Ibu bagaimana? Itu ya, di situ kuncinya juga ya. Ketika ini hanya menjadi propaganda, alat propaganda atau sekedar proyek dengan maksud-maksud tertentu, ini akan kelihatan kok, akan kelihatan hasilnya. Tapi kalau itu saya mau pakai istilah Pak Johan Effendi ya, itu dari hati, itu juga akan kelihatan hasilnya. Tapi hal ini perlu diluruskan atau tidak sih? Atau biar aja berkembang begitu saja? Sebenarnya begini, kami sangat bangga dan optimis dengan aktivitas banyak teman, banyak kelompok sekarang. Bahkan soal-soal ini kan sekarang sudah menjadi program studi dari terutama di kampus-kampus ya, di kalangan kampus. Apakah itu berbasis agama, misalnya Universitas Kristen atau Katolik, Protestan atau Islam dan lain-lain, tapi juga di negeri. Kalau di Jogja jelas misalnya di UGM ya, dengan CRCS dan lain-lain itu sangat jelas. Nah, artinya ini sebenarnya bagi banyak orang sekarang merupakan kebutuhan. Kebutuhan dalam arti ini satu realitas bagi bangsa Indonesia, perbedaan agama dalam hal ini, dan apa yang ada di masyarakat itu, entah masalah, entah kebaikan, positif atau negatif, itu bukan hal yang hanya dimiliki atau yang harus dihadapi oleh satu agama saja. Tapi kita harus bersama-sama. Nah, karena itu bagi saya itu esensi dari ruang-ruang kebersamaan, ruang-ruang dialog yang sedang diciptakan sekarang di mana-mana. Hanya jangan lupa catatan bahwa ini juga bisa menjadi sarana politik. Kalau kita tidak hati-hati. Betul. Jadi hanya ya yuk kita duduk sama-sama, kelihatan berbeda. Jadi diinstrumentalisasi juga ya, pimpinan agama, yang lain. Iya, dan karena itu kemudian dialog hanya menjadi dan saya kira itu poin juga yang dulu Pak Mukti Ali menggarisbawahi dari pihak pemerintah ya. Dan itu harapan Pak Mukti Ali yang
dilanjutkan oleh Pak Johan Effendi, dan itu harapan mereka. Tapi ya itu karena pergantian menteri, pergantian kebijakan dan lain-lain, maka berbeda-beda lah. Tapi saya punya harapan berangkat dari pengalaman kami ya, Intervidei. Tetap optimis dengan gerakan ini. Tapi yang penting itu kita sendiri juga memperlihatkan bahwa kita serius untuk memperkuat bangsa ini dengan perbedaan. Apakah memang dialog yang sudah dibangun selama ini, baik dengan yang hanya masih terbatas dengan mengatakan 6 agama saja, atau sudah cukup lebih inklusif dengan melibatkan ya teman-teman lain yang penghayat dan seterusnya itu, apakah sudah menunjukkan ada harapan ini ya, bahwa ini akan menjadi media bagi upaya kita untuk memenuhi hak-hak setiap orang, tidak hanya memenuhi, tapi juga pada akhirnya melindungi dan sampai pada akhirnya memperjuangkan teman-teman juga yang selama ini memang di dalam dia mau beragama maupun berkeyakinan itu masih mengalami persoalan di tengah bangsa ini. Pak, dialog-dialog ini akan menuju ke situ kira-kira kelihatan. Iya, begini. Lagi-lagi contoh Intervidei ya. Sejak awal sekali, dan karena itu nama kami Institut Dialog Antar Iman di Indonesia. Karena kami dengan pemahaman kami ya, iman itu jauh lebih inklusif daripada agama. Daripada memakai agama, kata agama, bukan karena kita mau mengekskludkan yang namanya agama ya, tapi agama itu sudah sangat hanya institusional saja. Ya, jadi bukan interreligius Bu ya, tapi interfaith. Interfaith. Semua diukur dengan soal-soal institusi saja. Termasuk yang sebatas doktrin, sebatas simbol-simbol dan seterusnya. Padahal ini kita maksud dengan, kita kan tidak hanya bagaimana membridging perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu menjadi kekuatan untuk kehidupan yang menghidupkan bangsa ini. Artinya menghidupkan kita semua. Nah, karena itu perlu sekali dalam kegiatan-kegiatan kita juga. Dan saya kira itu yang kita harapkan ketika kita hanya membatasi segala sesuatu dalam isu-isu kegiatan-kegiatan pluralisme atau apalah yang kita katakan kemajemukan dengan hanya 6 agama. Menurut saya itu kita membatasi realitas kita yang harusnya itu menjadi kekuatan kita. Bahwa kita tidak hanya 6 agama. Betul. Jauh lebih banyak dari itu. Dan karena kita sampai saat ini belum serius dengan soal keterbukaan, maka kita masih terjebak dalam soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kita masih masalah maksudnya. Masih kemudian itu menjadi masalah. Karena itu tidak ada pendidikan yang benar-benar mencerahkan warga masyarakat, bukan hanya sekolah-sekolah, tapi warga masyarakat secara umum dalam hal ini adalah juga umat beragama, untuk terbuka bahwa Indonesia ini tidak hanya 6 agama loh. Kenapa saya katakan demikian? Pengalaman saya melihat bahwa ketika teman-teman ini sudah mau mencoba untuk membuka diri dalam ruang dialog antar iman, tetapi pada saat yang sama ketika kita menggunakan istilah kebebasan beragama, seperti masih antipati kebebasan beragama atau berkeyakinan. Lebih-lebih ketika kita coba menggandeng atau melibatkan yang non 6 ini gitu ya. Seperti masih melihat jangan dulu, belum dulu gitu. Nah, dan lain sebagainya ini. Nah, ini seperti seolah-olah dialog antar iman yang terjadi ini semakin mengukuhkan persoalan kebangsaan ini adalah otoritas ataupun domainnya ke-6 ini. Ya, tapi kalau masuk ke ruang kami, Intervidei, kegiatan-kegiatan kami di mana-mana, itu melibatkan semua agama di sana, di lokal misalnya di daerah mana, itu
kita libatkan. Nah, artinya formalitas seperti ini yang kita khawatirkan. Betul. Akan semakin menguatkan, ya, menegaskan kembali bahwa ini yang salah, ini perspektif yang salah bahwa ada 6 agama yang diakui ini semakin berkembang kemana-mana. Ini perlu diluruskan tentunya. Harus diluruskan dan jangan takut untuk meluruskan. Betul. Itu. Dan yang kedua, bahwa dengan adanya persoalan yang di dalam dialog-dialog ini yang belum merangkul teman-teman yang lain dan belum menyasar isu-isu lain, karena kalau kita berbicara tentang dialog antar iman akan sangat menjenuhkan tentunya. Ini pengalaman coba interview juga. Kalau hanya yang disebutkan hanya masalah kebinekaan saja, betul nggak, Bu? Iya. Nah, karena itu kami ada 2 hal ya. Satu, soal-soal perbedaan itu kita bicarakan. Ya, itu menjembatani perbedaan dan membangun bersama jembatan perdamaian itu. Harus bersama-sama untuk dipakai bersama-sama. Gitu. Tetapi juga jangan lupa semua agama ini punya misi. Ya, misi itu adalah misi kemanusiaan, perdamaian, keadilan, ada di sana semua itu. Nah, ini apa maksudnya? Ini kan menyangkut realitas kehidupan masyarakat bangsa. Kalau kami di Interview Day sekarang ini, periode ini kami memilih misalnya masalah human trafficking. Indonesia ini benar-benar sekarang menjadi negara yang sangat darurat persoalan perdagangan manusia. Darurat. Karena itu harus stop perdagangan manusia. Jadi ada isu aktual ya. Ada isu aktual dan ini bisa mempertemukan semua agama. Dan bukan hanya 6 agama. Bahkan kepercayaan penghayat kepercayaan juga ikut terlibat bersama-sama di situ. Sebagai common ground ya. Sebagai common groundnya. Dan yang kedua adalah climate change. Ini kan isu yang sekarang bukan hanya isu, tapi masalah yang sekarang kita rasakan di Indonesia di mana-mana itu adalah sedang proses tentang climate change. Itu sangat perlu. Jadi kalau kita tidak memperhatikan masalah-masalah sosial juga, bagaimana itu? Atau hanya dibiarkan itu masalah mereka, bukan masalah kami. Jangan sampai dialog-dialog ini hanya terkait dengan isu-isu supaya tetap terjaga kesatuan bangsa, seperti itu aja ya. Supaya tetap kita menjaga kebinekaan, bukan sekadar itu. Tidak sekadar itu. Tetapi lebih dari itu, beyond percakapan tentang masalah kebangsaan saja ya. Masalah kehidupan. Kehidupan bersama sebagai warga dunia ini yang penting. Nah, terkait itu, ini bagian terakhirnya nih, Bu Pendeta. Kalaulah kita sudah bisa melihat bahwa persoalan-persoalan ini harusnya mengantarkan kita pada interfaith dialogue, itu harus maju pada interfaith dialogue in action. Ada aksi bersama, ada kerja-kerja nyatanya. Tidak hanya duduk sama-sama para elit gitu ya. Apalagi yang ketemunya 4L itu Pak, Bu. Lo lagi gitu kan. Orangnya itu saja gitu ya. Ini pertama, apa yang harus kita lakukan sebenarnya Bu di dalam membangun interfaith yang tadi in action, relevan dengan konteks sekarang, maju lagi, bisa melibatkan lebih jauh lagi, jangan tadi hanya elitis sifatnya. Karena yang terjadi selama ini memang adalah pelibatan hanya sekelompok orang saja dibandingkan yang lain. Apakah kita harus melakukan juga pelebaran sayap atau lingkaran terhadap teman-teman yang hardliners misalnya, terhadap mereka yang intoleran, terhadap mereka yang antipati dengan interfaith dialogue. Perlukah kita itu lakukan? Kalau perlu, bagaimana tipsnya, Bu? Ya, ada 2 hal saya mau katakan sini. Yang pertama, sekali lagi, agama-agama itu harusnya action. Tidak hanya di dalam gedung, tidak hanya soal-soal liturgis atau apalagi kalau hanya sebatas institusional soal-soal itu. Kita harus keluar ke dunia nyata, realitas. Nah, dunia nyata ini tidak hanya human trafficking, tidak hanya climate change, tapi juga korupsi, pendidikan, bagaimana
menghidupkan masyarakat yang miskin dengan mengajarkan mereka keterampilan, tapi juga pemasaran dan ada banyak hal. Dan itu harusnya menjadi tanggung jawab bersama, gitu. Karena yang akan kita perkuat, kita akan hidupkan semua orang, bukan hanya golongan kita sendiri. Dan itu berarti juga siapapun warga negara Indonesia, termasuk mereka yang sudah dicap atau berada di golongan intoleran, mereka juga ada warga Indonesia, mereka juga adalah manusia. Nah, memang kita berbeda. Tapi itu yang selalu saya katakan juga ya, di mana-mana. Kita tidak bisa juga mengandaikan 100% itu kita benar. Mereka juga tidak bisa kita katakan 100% salah. Pasti ada ruang, ada titik di mana kita bisa bertemu. Saya yakin itu ya. Kebenaran atau apa yang benar dari kita, apa yang benar dari mereka, apa yang kurang dari kita, apa yang kurang dari mereka, pasti ada satu titik. Nah, bagaimana cara mencari titik ini? Itu ya, menghakimi itu bagi saya tetap dengan siapapun tidak baik. Tidak benar juga. Sekalipun tersakiti. Sekalipun kita dirugikan dan melihat apalagi membawa nama agama. Apakah agama seperti itu? Tidak mungkin kan? Nah, ini yang belum kita pernah coba. Karena itu kami juga Interviday kita dekati beberapa kelompok ya. Dulu dengan MMI, dengan Laskar Jihad, kita datang. Kita datang untuk ngomong, ngobrol, mendengar. Tidak mudah, tetapi bisa. Nah, ini yang perlu kita kembangkan terus. Lepas nanti dari ada urusan politik di sana, ada kepentingan politik, tapi itu dialog, bertemu, berjumpa, bicara itu kita coba bangun deh. Kita coba bangun. Saya kira lama-lama pasti bisa. Kita bisa menghidupkan sesuatu yang positif. Karena memang konon katanya, karena tidak kenal itu maka gak sayang katanya ya. Jadi ruang-ruang perjumpaan itu yang harus kemudian semakin dibuat banyak, dilebarkan dan seterusnya ya. Karena kelompok itu menganggap kelompok ini atau kita yang tidak benar, yang salah, kita juga kemudian menganggap mereka tidak benar, salah. Oke, kalau kita lihat sepintas begitu dengan cara kekerasan, tidak ada orang beragama yang sungguh-sungguh setuju dengan itu kan? Gitu. Nah, dengan begitu, Bu, setelah kita melihat bahwa perlunya ruang perjumpaan itu, perlunya merangkul juga yang dianggap selama ini berseberangan, gitu ya, yang dianggap selama ini mungkin bagi sebagian orang quote and quote kontraproduktif untuk membangun dialog bersama dengan orang-orang tersebut, kelompok-kelompok tersebut. Bagaimana peran civil society ini di dalam mengupayakan itu? Sudah ada tren ke arah sana atau baru Interviday saja atau bisa dihitung dalam jari ini? Menurut Ibu bagaimana nih? Atau memang sudah cukup memuaskan dan membanggakan, sudah banyak yang melakukan itu, membangun diskursus tentang merangkul yang lain, tentang bangun ruang perjumpaan dengan yang non mainstream yang pluralis dan seterusnya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, memang belum banyak ya, belum banyak. Tapi itu juga keadaan yang saya lihat bagaimana kita civil society juga dengan pemerintah. Kan masa-masa Interviday mulai itu awal-awal civil society juga ya. Ketika antara LSM dan pemerintah itu berhadapan-hadapan. Satu bilang ini musuh kita bersama terhadap yang lain gitu ya. Menurut saya paradigma itu harus diubah. Bagaimana kita mau membangun perdamaian ketika kita mengatakan stakeholder yang satu itu adalah musuh kita. Itu nonsens, tidak mungkin. Bahwa kita harus tetap kritis terhadap pemerintah, ya harus. Begitu juga saya pikir ini bukan mau menyamaratakan ya. Kita juga dengan kelompok-kelompok ekstrim, intoleran atau apalah yang kita katakan sekarang, itu kita sebaiknya jangan membangun tembok
yang besar dengan saling menghakimi seperti itu, ya kan? Tapi kita perlu cari itu bagaimana kita bisa sampai kepada titik yang saya sebut tadi ya, kecil dan sulit, tapi saya yakin dengan cara yang benar-benar itu lagi-lagi Pak Johan katakannya, dengan hati kita bisa ciptakan sesuatu. Jadi yang kita lakukan pertama harus dengan hati, punya orientasi atau konsisten, dan selalu punya integritas ya, dan selalu merangkul setiap pihak, siapapun itu, agar supaya apa yang kita kerjakan ini pada akhirnya tidak down begitu saja dan akhirnya menghilang, tapi bisa sampai 31 tahun seperti interview day ini misalnya itu membutuhkan upaya-upaya seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Pendeta. Terima kasih. Ini kita dialognya sebenarnya pengen lama gitu ya, tapi tetap semangat semuanya deh. Ya, kiranya ini bisa diskusi ini juga menginspirasi ya para penonton supaya kemudian melihat bahwa dialog-dialog antar iman ini bukan sekadar ruang-ruang di mana kita bisa bertemu saja dan mendukung program-program pemerintah atau apa yang diajarkan di sekolah, tapi lebih dari itu untuk menciptakan kemaslahatan yang untuk menciptakan yang terbaik bagi manusia dan ya bahkan sampai dengan lingkungan hidup yang dimana kita tinggal ini. Dan ya itu kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, termasuk agama-agama itu benar-benar harus semakin kuat. Siap. Terima kasih Sobat Poles, kita sudah memiliki percakapan yang cukup panjang dan kiranya ini menjadi satu yang bisa menginspirasi kita semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan salam Poles. Gosok terus sampai licin.